Shalom semua saudara yang dikasih Tuhan. Shalom semua Reva Family, selamat malam. Ya, saya percaya semua pasti dalam kondisi yang menyukakan hati karena Tuhan menyertai, dalam kondisi yang penuh damai, penuh sukacita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malam ini saya ingin berbagi tentang sebuah topik, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Ya, kita minggu ini akan merayakan Hari Kemerdekaan, dan saya percaya kita harus ingat, saudara, bahwa ketika kita mengerti kebenaran, ketika kita memeluk kebenaran, maka itu kan memberikan kemerdekaan yang penuh buat hidup kita. Amin. Nah, saya akan taruh ayat dasarnya dulu. Ya, Yohanes 8 ayat 31 dan 32 saya baca dari dua versi. Satu dari TSI 3 dan satu lagi dari The Passion-nya. TSI 3 berkata demikian, ayat 31. Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, lihat saudara, yang sudah percaya kepadanya, kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, berarti kalian benar-benar pengikutku. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba perhatiin ya, kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, ya berarti kalian benar-benar pengikutku. Dan 32 ditulis, kalau kalian akan menerima kalian akan menerima ajaran-ajaran yang benar, dan ajaran benar itulah, ya, ajaran benar itulah yang akan membebaskan kalian. Saudara, saya harus jelasin dulu bahwa kebebasan yang dimaksud Alkitab itu adalah bukan kebebasan yang sembarangan, saudara. Nanti kita akan lihat ayatnya, tapi kebebasan adalah apa? Di mana Anda bisa bebas berkarya, Anda bebas melakukan semua yang sesuai dengan aturannya Tuhan. Karena Anda dipanggil, dipilih oleh Dia sendiri, dan Anda menjadi berkat buat banyak orang. Yang setuju katakan amin. Ya, ayat 31, The Passion nulisnya, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ketika kalian terus percaya pada semua yang kukatakan atau kuajarkan, kalian membuktikan bahwa kalian adalah pengikut sejatiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda mau menjadi pengikut sejati Tuhan, menjadi murid sejati, nggak ada cara lain. Harus terus percaya. Harus terus percaya. Apapun yang boleh terjadi sekitar kita, kita tetap melekat dan percaya. Karena jika kalian menerima kebenaran, atau dalam bahasa Inggrisnya, if you embrace the truth, ketika Anda merengkuh atau Anda merangkul kebenaran ini seorang pribadi, saudara, merangkul sang kebenaran, itu akan melepaskan kemerdekaan yang lebih besar dalam hidup kalian. Melepaskan satu kemerdekaan di mana Anda bisa berkreasi, Anda bisa berkarya untuk memenuhi amanatnya Tuhan. Ya, Anda dipanggil untuk menjadi berkat dan diberkati. Saudara, Anda benar-benar akan menjalankan fungsi seperti yang Alkitab katakan, diciptakan segambar serupa dengan Allah dan untuk berkuasa atas seluruh bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bilang bahwa lingkungan atau fakta yang sedang Anda hadapi, semua kejadian yang sekarang sedang terjadi, itu tidak bisa mendefinisikan atau tidak bisa menunjukkan atau menyatakan bahwa Anda siapa. Enggak. Tapi kebenaran yang sejati adalah yang Alkitab katakan. Itu adalah semua yang Tuhan Yesus janjikan. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini dunia semua sedang bingung, sedang gonjang-ganjing. Ya, terjadi ini, terjadi itu, termasuk terjadi inflasi. Saya mau bilang, saudara ya, apapun boleh terjadi. Kalau Anda merangkul kebenaran, kalau Anda memeluk kebenaran, kalau Anda benar-benar mengingat kebenaran itu tidak akan menyebabkan Anda jadi bingung atau Anda ketakutan, Anda ada jadi khawatir nggak karu-karuan. Amin. Saudara, makanya sangatlah penting
sangatlah penting bahwasanya kita harus mengerti dan merenungkan firman itu sangat penting. Anda tidak bisa sekedar baca Alkitab asal liwat, nggak bisa, saudara. Ya, kami setiap hari melepaskan firman Tuhan dalam bentuk ayat-ayat, saudara, yang di bawahnya ada sedikit perenungannya, atau sedikit pancingan atau trigger untuk Anda merenungkan. Ya, namanya Living Word. Saya nggak tahu apakah saudara udah termasuk atau masuk di dalam subscribe dari kiriman ini terus. Saya sangat berharap setiap Anda bisa subscribe nomornya Reva 081 299 299 280. Buat apa? Supaya Anda dapat info-info terbaru, tapi khususnya Anda tiap hari akan menerima ayat. Ya. Ayat ini bukan sesuatu yang namanya buat istilahnya kayak sesuatu yang jadi kunci gimana-gimana, bukan, saudara. Tapi ini kebenaran yang Tuhan janjikan, yang ketika Anda dan saya merangkul dan merengkuhnya, itu hidup Anda akan mengalami benar-benar kemerdekaan penuh. Anda merdeka terhadap semua ketakutan, merdeka terhadap semua kekhawatiran, ya, merdeka terhadap semua yang sedang terjadi ini. Saya tidak bilang merdeka terhadap semua yang terjadi ini berarti Anda tidak mengalami, bukan. Anda mengalami ini semua, tapi Anda merdeka di atasnya. Anda tidak pernah digoyangkan oleh apapun yang sedang terjadi. Amin. Ingat, waktu Yesus sama murid-muridnya menyeberang, saya nggak pernah lupa, saudara, kalau Anda lihat kisahnya di Alkitab, Yesuslah yang berinisiatif ngajak muridnya nyeberang. Dan Yesus juga tidak memberitahu bakal ada badai. Malah dia tidur. Saudara, perhatiin bahwasanya apapun yang boleh terjadi itu tidak akan mempengaruhi Yesus. Kenapa? Karena dia embrace the truth. Dia merengkuh, dia merangkul, dia benar-benar memegang kebenaran yang Bapa berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat berharap semuanya kita, saudara, apapun boleh terjadi atas hidup Anda. Pegang terus, saudara, kebenaran itu. Amin. Saudara, terus terang saya saat ini baru recover dari COVID, saudara. Ya. Pada saat saya kena, saya juga mikirnya simpel aja, saudara. Saya tidak mau bahwa semua yang saya alami itu mendefinisikan otak saya. Saya nggak mau. Tapi saya tetap percaya pada kebenaran janji Tuhan bahwa oleh bilurmu aku sembuh. Saya tetap percaya pada kebenaran Tuhan bahwa aku sehat karena Tuhan yang memberikan kesehatan sempurna. Walaupun sedang mengalami, tapi saya tetap percaya. Saya tidak boleh tergoncangkan oleh apapun juga. Amin. Saya rasa nggak cuma saya yang ngalamin ini. Banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita, ya, banyak kenalan-kenalan kita yang mengalaminya. Semuanya setuju pada kebenaran apa? Jangan mikirin yang aneh-aneh. Pikirkan terus kebenaran. Amin. Sekali lagi, makanya saya sangat menghimbau Anda subscribe nomornya Reva, bukan apa-apa, saudara. Ya, supaya benar-benar Anda pegang kenceng-kenceng. Ya, ketika Anda diingatkan tentang firman Tuhan, ya, firman Tuhan itu penuh kuasa. Amin. Ingat, kuasanya ada di firman-Nya, bukan ada di tempat lain. Saudara, kuasanya ada di firman-Nya. Ya. Makanya saya hari ini ajar Anda untuk benar-benar merengkuh kebenaran ini supaya apa? Anda merdeka berkarya, Anda merdeka berkreasi, Anda merdeka untuk melakukan karya-karya Tuhan dalam hidup Anda. Lanjut ini saya akan berikan beberapa prinsip, saudara. Ya, beberapa ayat yang termasuk menjelaskan kebenaran yang Yesus ajarkan.
Ada terlalu banyak, saudara. Di Alkitab itu ada sekian banyak ayat, saudara. Itu isinya semuanya kalau Anda perhatiin, semua yang Yesus katakan, saya ulangi lagi, itu adalah kebenaran. Dan dia sendiri berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Saudara, dan Yesus sendiri pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Saudara, ya, saya percaya kalau Anda bisa menghidupi ini, maka hidup Anda selanjutnya akan berstabil. Faktanya sekitar kita boleh inflasi, tapi kebenarannya Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, faktanya sekitar kita boleh carut-marut. Ya, tapi kebenarannya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik. Kalau kita mau cerita detail, saudara, saya percaya setiap Anda yang hadir saat ini pasti punya pengalaman kesaksian bersama Tuhan. Bagaimana kalau kita memegang kebenarannya apa yang Tuhan janjikan? Saudara, karena apapun saya mau bilang, saudara, ya, Anda tuh didefinisikan bukan karena apa yang Anda perbuat, tapi karena Anda memang dipilih sama Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Efesian nulis, tapi orang-orang yang menerima Dia dan berpegang pada namanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, ini kebenaran, saudara. Jadi cukup buat Anda dan saya menerima Dia dan berpegang pada namanya. Enggak lebih dari itu, saudara. Bukan melakukan A, B, C, D, E sampai Z, saudara. Ya, habis itu gagal-gagal lagi. Ya. Ketika saya mengalami COVID tidak berarti saya tidak jadi anak, makanya kena COVID. Enggak, saudara. Ya. Karena kita semua sudah menerima Dia dan berpegang namanya, maka kita punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Anda tolong ingat baik-baik ayat ini, saudara. Ya. Buat Anda dan saya berpegang pada namanya itu diberi kuasa menjadi anak Allah. Ya. Saya lanjut satu ayat lagi dulu, saudara. Yohanes 10 ayat 10. Ini ayat yang sangat terkenal. Ya. Pencuri hanya memikirkan satu hal. Siapa pencuri? Iblis. Yaitu ingin mencuri, membandai, dan menghancurkan. Tapi aku datang. Lihat, saudara, Yesus datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan. Nih, saudara, memberi dalam segala kelimpahannya. Makanya ketika Anda embrace the truth, ketika Anda benar-benar berpegang pada kebenaran itu, saudara, apa yang terjadi? Anda akan menerima semuanya secara berlimpah. Amin. Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, kita nggak bisa tahu persis tahun ini akan berakhir dengan cara apa, tahun depan akan terjadi apa lagi, tahun depan lagi terjadi apa lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apapun boleh terjadi, Anda nggak usah bingung. Karena yang perlu kita pikirkan cuma satu, kita berjalan bersama Dia. Apa sih yang dipikirkan? Yesus datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan. Tuh, saudara, melebihi dari semua yang kita harapkan. Ngelewatin itu semua, saudara. Dan itu hidup di dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Saudara ingat, kebenaran Yesus tidak untuk egois, ya. Tidak untuk kita sedoang. Semuanya diberikan supaya kita mengalirkan keluar. Supaya orang sekitar kita merasakan kebenaran itu. Amin. Saudara, ya. Makanya saya mendengar banyak kesaksian, saudara, di mana anak-anak Tuhan, saudara, berpegang pada janjinya. Ya. Apapun sedang terjadi, tapi Tuhan bukakan jalan dengan caranya Dia. Anda harus ingat, ya, kita punya Tuhan. Tuhan yang sangat tidak masuk akal, saudara.
Amin. Ya. Saya mau ingetin lagi ini terus berkali-kali, saudara yang saya kasihi, saya tidak akan bosan untuk reminding kali ini. Supaya Anda benar-benar memegang setiap kebenaran yang Tuhan janjikan. Di mana Dia datang untuk memberi saudara dan saya segala sesuatunya dalam kelimpahan. Saudara, ketika kita lagi mengalami sesuatu, seperti yang saya bilang, saya lagi mengalami COVID minggu lalu. Tidak berarti bahwa itu kehancuran. Tidak berarti bahwa itu karena saya sesuatu hal yang saya lakukan atau bagaimana. Enggak, saudara. Karena saya tidak mau bahwa apa yang saya alami itu mendefinisikan apa hidup saya nanti menjadi apa. Tapi saya cuma mau memegang satu kebenaran. Yesus memberikan saya hidup dan memberinya di dalam kelimpahan. Saudara, hidup dalam segala kepenuhannya. Nah, ini saudara, hidup di dalam segala kepenuhannya. Saudara, jangan ngomong bahwa hidup kepenuhan ini bicara nanti, kalau nanti kita pulang ke surga. Itu nanti, saudara, itu pasti dengan otomatis. Tapi ketika Anda dan saya di sini itu sudah dijanjikan posisi ini, saudara. Hidup di dalam segala kepenuhannya. Amin. Saya tidak sekedar bilang tentang berkatnya doang, saudara. Tapi more than that. Kepenuhan Anda memenuhi destiny Anda, memenuhi segala kreativitas Anda, memenuhi bakat-bakat Anda. Amin. Saudara, situasi pandemi, situasi seperti ini tidak mendefinisikan Anda tidak bisa meraih mimpi Anda. Amin. Saudara, ya, semua janji Tuhan tidak pernah tergantung pada kondisi. Tergantung hanya pada satu kebenaran, yaitu apa? Bahwa Anda dan saya terus melekat sama Dia. Dalam artian kita terus merengkuh kebenaran. Pikiran kita dipenuhi kebenaran, bukan dipenuhi khawatir, terus dipenuhi nanti gimana ya, nanti bakal kayak apa. Saya ajak Anda merenungkan bukan soal sesuatu yang berandai-andai. Bahwasanya Anda melekat sama Tuhan itu bukan soal seandainya, tapi kebenarannya. Amin. Bahwasanya Anda dan saya merenungkan firman Tuhan, itu kebenarannya. Ya. Jadi segala sesuatu, saudara, ya, bahwasanya Anda dan saya dikasih hidup dan hidup di dalam segala kepenuhannya sampai melimpah ruah. Ya. Itu bukan sekedar kita pikirkan atau kita bayangkan, bukan, saudara. Itu kebenarannya. Adalah hak Anda dan saya untuk menghidupi kebenaran. Yang setuju katakan amin. Ya. Adalah hak kita, saudara. Ya. Jangan sampai Anda bilang, aduh Pak, ya kan, itu kan seandainya semuanya lagi mulus, semuanya lagi tidak ada apa-apa, semuanya aman dunia, ya kan, ekonomi membaik. Saudara, saya kasihi dalam Tuhan, mohon maaf, saudara. Ya. Kebenaran yang Anda rangkuh atau rangkul itu akan membuat Anda bebas. Bebas apa? Bebas berkreasi, bebas berkarya. Amin. Ingat loh, saudara. Yohanes 1:12 bilang apa? Anda tuh anak. Amin. Kedua, Anda diberikan hidup dan Anda punya hak untuk mengalaminya dalam kepenuhannya. Bukan Anda dikasih segala pencurian-pencurian itu. Pak, apakah terus iblis nggak berusaha ganggu kita? Saudara, dia akan terus ganggu Anda. Jangan takut, saudara. Ya, karena dia nunggu kalau kita tuh lengah, kita lost, saudara. Ya. Saudara, ketika saya kena COVID, saya juga nggak mau mikir, aduh nanti bakal ngalamin gejala ini, gejala itu. Oh, nggak mau, saudara. Ya. Saya berdoa dan saya percaya kasih Tuhan akan terus menyertai saya. Amin.
Dan oleh bilurnya saya harus sembuh. Amin. Saudara, begitu juga buat Anda semua. Ketika Anda sedang mengalami situasi yang mungkin secara kerjaan atau bisnis Anda sepertinya buntu, saya mau bilang terus terang malam ini, pegang terus kebenaran yang Tuhan janjikan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan yang memilih Anda, bukan saya yang milih Anda. Amin. Ingat, saudara, hanya Tuhanlah yang memilih kita. Yohanes 15 ayat 16. Firman Tuhan berkata, kita lihat saudara. Nah, kalian tidak memilih aku. Lihat saudara ya. Ayat ini berkata dengan jelas, kalian, saudara dan saya tidak memilih dia. Tapi aku yang telah memilih dan mengutus kalian untuk pergi kepada dunia untuk menghasilkan buah. Amin, saudara. Ya, Anda lihat baik-baik ya. Tuhan yang memilih Anda dan saya. Dan Tuhan berinisiatif milih Anda dan saya itu tidak pernah minta nasihat siapapun. Satu. Ya, dia juga tidak melihat Anda dan saya lagi gimana-gimana. Dia cuma memilih karena dia mengasihi Anda. Nah, bagi yang meresponinya berkata iya, itulah Anda semua saat ini yang kita kumpul bareng. Amin. Ya. Bagi yang kita say yes itu, Alkitab bilang kita akan mendapatkan kuasa menjadi anak Allah. Kita akan menjadi memiliki hidup yang berkelimpahan, dan kita menikmati hidup dalam segala kepenuhannya. Kepenuhan karir kita, saudara. Pak, situasinya lagi nggak menguntungkan, saudara. Betul, saya nggak nolak itu, situasi lagi nggak menguntungkan. Tapi, saudara, ya namanya favor, saudara, perkenanan Tuhan, itu nggak ada satupun yang bisa ngelarang. Amin. Walaupun Anda dan saya yang seolah-olah dunia bilang kamu nggak mungkin lah diberkati kondisi kayak gini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Bapa kita itu mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan kasihnya selalu baru setiap hari. Saudara, ya, saya baru dapat kesaksian dari anak rohani yang tinggal di Bali. Bagaimana anaknya, saudara, kepengen sekolah di satu tempat yang sekolahnya bagus dan internasional. Ya, tapi situasi kondisinya tidak memungkinkan karena harganya sangat mahal saat ini. Dan itu kita tidak tolak. Faktanya bilang gitu. Tapi semalam saya dapat berita bahwa anaknya diterima dengan cara ajaib, saudara. Kok bisa? Mamanya cerita, kita punya Tuhan yang sangat tidak masuk akal. Amin. Terus terang, saudara, secara teoritis itu berat. Tapi Tuhan Anda itu bukan Tuhan yang penuh teori. Amin. Setuju, saudara? Tuhan saya dan Tuhan Anda itu Tuhan yang penuh dengan praktek. Betul? Dan penuh dengan bukti. Ya, dia lakukan itu, saudara, memberikan mujizat buat Anda dan saya. Itu nggak repot, saudara. Dia tidak repot sama sekali. Ya, jadi sekali lagi saya mau bilang, kalian tidak memilih aku, tapi aku yang telah memilih dan mengutus kalian untuk pergi kepada dunia untuk menghasilkan buah. Ya, dari buah kalian dan buah kalian akan kekal karena apapun yang kalian minta kepada Bapakku demi aku. Lihat, minta kepada Bapa demi aku. Partnership-nya nyata, saudara. Dia akan memberikannya kepada kalian. Saudara, ya, yang tadi saya ceritakan, nanti waktunya saya akan minta papa mamanya sama anaknya untuk bersaksi. Amin. Ya. Saya ingin nunjukin, saudara, ya,
Kalau kita bilang how great is our God, betapa besarnya Tuhan, itu nyata, saudara. Ya, itu nggak cuma buat seseorang doang atau buat siapa dia atau siapa saya, enggak, saudara. Itu buat semua yang mau percaya dan memegang janjinya dia. Amin. Walaupun orang mungkin bilang, nggak mungkinlah kamu tuh mimpi zaman seperti ini. Ya kan, bisa dapatkan itu semua. Oke, saudara, orang boleh ngomong mimpi, tapi Tuhan Anda, Tuhan saya, Bapa kita itu Tuhan yang memenuhi segala mimpi. Amin. Saya nggak tahu, cuma Tuhan ingatkan satu hal saat ini. Malam ini, saudara. Tulis mimpi saudara. Alkitab jelasin, saudara. Sekalipun Anda merasa mimpinya itu udah liar atau dalam arti yang sangat tidak masuk akal, Anda tulis dengan bimbingan Roh Kudus. Ya, maka Anda akan lihat Tuhan akan bekerja. Amin. Saudara, Anda akan lihat Tuhan akan menyatakan ini semua. Jadi adalah sangat penting untuk mempelajari dan menyadari beberapa prinsip kebenaran ini. Makanya saudara, saya nggak bosan-bosan untuk Anda benar-benar terus-menerus merenungkan firman. Terus-menerus lihat firman. Terus-menerus balik kepada firman-Nya. Ya. Saya selalu ngajar anak-anak rohani saya, murid-murid dekat saya, selalu saya mau bilang, ayatnya mana? Saudara. Karena ini adalah dasarnya. Hiduplah semua di dalam kebenaran itu. Saudara kasihi, Yohanes 8 ayat tadi, itu bicara Yesus kepada para murid-muridnya, para orang-orang Yahudi mendengarkan dia. Dan ketika dia ngajarin itu, saudara, Anda lihat. Ya, karena ada beberapa orang Farisi, saudara, yang tidak mau terima. Ya, saya lanjut, Yohanes 8, 34-36, firman Tuhan berkata demikian. Lihat baik-baik ayat ini, saudara ya. Aku mengatakan kebenaran kekal. Ini Yesus mengatakan kebenaran kekal. Dan kata Yesus, ketika kalian berdosa, kalian tidak merdeka. Kalian menjadi budak dalam belenggu dosa. Saudara, apapun pengertian dosa, itu Anda harus lihat dalam kacamata yang lebih luas, saudara. Yaitu apa? Miss the target. Hamartia. Meleset dari target. Anda ditarget sama Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi terang, menjadi garam. Ketika kita meleset, saudara, itu sebenarnya kita miss the target. Saudara, ayat ini berkata apa, saudara? Kalau kalian atau orang-orang itu tetap maunya dosa dan tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan, itu tidak merdeka mereka. Mereka menjadi budak dalam belenggu dosa. Mereka akan diperbudak sama ketakutan, mereka diperbudak sama segala kekhawatiran. Ingat saudara, waktu Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa, apa yang mereka perbuat? Bersembunyi. Kenapa? Karena takut. Ya, orang boleh bilang karena malu dan sebagainya, tapi sebenarnya karena takut. Ya, ada ketakutan, saudara. Tidak merdeka. Karena waktu dia bersembunyi, dia ditanya, ya, kenapa kamu bersembunyi? Karena aku telanjang. Padahal sebelumnya dari dulunya juga telanjang terus, saudara. Tapi pada saat itu mereka merasa merdeka. Kenapa? Karena mereka tidak jatuh dalam belenggu. Tidak diperbudak. Amin. Ya. Dan lihat baik-baik, saudara, 35 dan 36 ini. Dan budak tidak memiliki kedudukan tempat. Dan budak tidak memiliki kedudukan tetap dalam keluarga seperti seorang anak. Karena anak adalah bagian dari keluarga itu selamanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup dulunya diperbudak dalam dosa dan Tuhan rela mati buat kita ketika kita masih berdosa. Kasih Tuhan menebus kita dan kita menerima kasih-Nya.
Apa yang terjadi, saudara? Ya, yang terjadi adalah kita menjadi anak-anaknya. Tapi ketika orang tetap jatuh terus, saudara, maka statusnya, ya kan, dia diperbudak sama dosa itu sendiri. Ya, karena kalau anak itu adalah bagian dari keluarga itu selamanya. Jadi jika anak itu memerdekakan kamu dari dosa, maka kamu menjadi anak sejati. Dan kemerdekaan kalian tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Ketika saudara istilahnya ditebus sama Tuhan, dipulihkan sama Tuhan, maka kita itu sudah langsung menjadi anak sejati. Bukan calon anak ya saudara, bukan bakal menjadi anak, bukan saudara. Tapi kita langsung menjadi anak sejati. Nah, dalam perjalanannya, kita harus menghidupi sebagai anak yang sejati ini seperti apa. Amin. Saudara, dalam hidup selanjutnya, kita harus menghidupi kebenaran bahwa kita ini sebagai anak seperti apa. Saudara, anak kalau minta sama papanya nggak perlu sungkan, saudara. Ya, makanya malam ini, saudara, Anda berdoa dan minta hikmat, saya percaya Anda akan dituntun, Anda akan mulai belajar berani untuk nulis. Dan kita akan lihat sejauh mana nanti Tuhan akan beracara dalam hidup ini. Amin. Tapi ingat, pesan saya cuma satu, saudara. Renungkan firman itu. Rangkul itu kebenaran. Amin. Karena Anda itu anak sejati. Galiati 5, ayat 1 berkata apa? Kita baca ayatnya. Biar aku jelaskan. Yang diurapi sudah memerdekakan kita. Ini Paulus menjelaskan, saudara, bahwasanya yang diurapi yaitu Yesus sudah memerdekakan kita. Perhatiin, saudara, sudah, bukan akan, sudah, ya, bukan setengah-setengah, melainkan dengan kemerdekaan yang utuh dan luar biasa. Saudara, kemerdekaannya utuh dan luar biasa, dan kita harus selalu memegang kebenaran ini. Dan dengan gigih menolak untuk kembali ke dalam perbudakan kita yang dulu. Amin. Iblis akan selalu memancing Anda untuk terjebak. Akan mancing Anda untuk kejeblos lagi dan kejeblos lagi dan kejeblos lagi. Tujuannya apa? Karena dia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin memperbudak kita. Saudara, jangan pernah mau. Amin. Kita dengan tegas katakan, ya, kita sudah dibebaskan, kita sudah ditebus, dan kita sudah menjadi anak-anak Allah. Amin. Saudara yang saya kasih, di dalam perjalanan lanjutan, saudara, ya, memang hari-hari ini seolah-olah banyak di antara kita yang sedang mengalami satu perjalanan atau proses teruji atau diuji. Saudara nggak usah khawatir juga. Kenapa? Karena apapun yang Anda alami, Anda tidak pernah sendiri. Pemazmur Daud berkata, sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena engkau besertaku. Amin. Saudara, apapun yang sedang terjadi, saudara, ya, Tuhan itu punya acara dalam hidup Anda. The main goal is relationship. Jadi ketika hubungan itu dipulihkan, ketika kita menerima kasihnya Dia, kita berkata ya akan keselamatan yang Dia janjikan, kita langsung menjadi anak Allah. Maka the method is partnership. Metodenya adalah kemitraan. Anda gak pernah sendirian. Amin. Ya, saudara. Sebab itu, saudara, Galatia 5:13 berkata apa? Saudara-saudara yang terkasih, Allah telah memanggil kita. Allah telah memanggil kita. Untuk apa?
Hidup merdeka di dalam Roh Kudus. Garis bawahi saudara, hidup merdeka di dalam Roh Kudus. Ini untuk hidup di dalam Roh, hidup oleh Roh. Roma 8. Tetapi saudara, Alkitab berkata apa? Alkitab berkata, jangan memandang kebebasan yang indah ini sebagai kesempatan untuk meletakkan satu dasar operasi di alam jasmani. Nah, ini saudara, ya, hati-hati, ya, jangan kedagingan itu kita diumpani terus oleh kedagingan dan kita terlena, kita terbawa, saudara. Jangan sampai kedagingan itu mengumpani kita, ya, karena hidup yang merdeka ini harus kita hidupi, kita jalani di dalam Roh. Karena di dalam Roh, ya, kita akan mengalami semua yang tidak masuk akal itu terjadi. Ingat, Efesus 1 ayat 3 berkata apa? Pujilah Tuhan bahwa segala sesuatu di alam surgawi itu sudah dicurahkan melalui Roh. Melalui Roh, saudara. Makanya Yesus ngajar kepada Nikodemus ketika dia bingung-bingung tengah malam, saudara, dia datang kepada Yesus, dia nanya, Nikodemus diajari Yesus, engkau harus lahir kembali, lahir dari air dan Roh. Kenapa, saudara? Supaya tidak menghidupi lagi kedagingan yang lama. Ya, tidak ada kesempatan untuk melakukan satu dasar operasi di alam jasmani. Karena kemerdekaan berarti bahwa kita sudah bebas sama sekali dari sifat egois. Tuh lihat, saudara. Ya, kita nggak egois lagi, kita nggak serakah lagi, ya, sehingga kita bisa saling melayani dan mengekspresikan kasih dalam segala hal yang kita lakukan. Lihat baik-baik, saudara. Ini kebenaran yang Paulus ajarkan. Dia mengerti kebenaran kapan? Ketika dia mengalami pertobatan, ketika Tuhan melawat dia, Tuhan menjamah dia. Semua yang tadinya dianggap benar itu ternyata terbalik-balik. Tapi dia mengerti kebenaran ini. Hidup oleh Roh, hidup di dalam Roh, saudara. Ya. Ingat, semuanya memang dimulai dari ini semua. Anda dipulihkan, dan secara bertahap Anda mengalami semua pembaruan demi pembaruan, dan hidupi status identitas Anda dan saya sebagai anak yang sejati. Amin. Saudara, saya ajak Anda lihat Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Ya. Saudara, buat Anda semua yang pengen ayat-ayat ini Anda terima, Anda bisa teks ke admin tadi yang 081 299 299 280 supaya Anda punya pegangan ayat kebenaran malam ini. Silakan jangan sungkan, saudara. Anda akan dikirimin detail ayat-ayatnya. Ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Saya ambil dari Amplified Version, saudara, yang klasik. Dwell in me and I will dwell in you. Artinya apa, saudara? Tinggallah di dalam aku, maka aku akan di dalam kamu. Ya, live in me. Hiduplah di dalam aku dan I will live in you. Dan aku akan hidup di dalam kamu. Ya. Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in me, in being vitally united to the vine, neither can you bear fruit unless you abide in me. Saudara, seperti yang Alkitab katakan, tulis di sini, saudara. Ya, seperti yang pokok anggur ini, saudara. Ya, tidak pernah bisa membuahkan dirinya sendiri kecuali melekat sama batangnya. Saudara, ini bicara tentang pokok anggur. Jadi di luar Tuhan kita nggak mungkin berbuah. Pak, berarti susah dong. Justru nggak susah sama sekali, saudara. Gimana sih pengertian melekat dengan Tuhan, Pak? Renungkan firman itu melekat, saudara. Anda selalu merenungkan dan merengkuh kebenaran itu melekat. Amin. Ya. Jangan mikir yang aneh-aneh, saudara. Sekali lagi, apa yang sedang Anda alami
itu tidak menjadi definisi bahwa Anda seperti itu. Amin. Saudara, ayat 5 berkata apa? I'm the vine, you are the branches. Akulah pokok anggurnya itu, dan engkau adalah cabang-cabangnya. Ya, whoever lives in me and I in him. Siapapun yang hidup di dalam aku dan aku di dalam dia akan menghasilkan banyak buah. Karena apapun, however apart from me, kalau saudara di luar dia, cut off from vital union with me. Ketika kita memutuskan diri, memisahkan diri dari satu hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan dia, yang maka ya kan, you can do nothing. Kita nggak menghasilkan apa-apa, saudara. Lihat baik-baik. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, saya ingin ingatkan, mungkin Anda bilang, Pak, kok ayatnya ngulang terus? Iya, supaya Anda masuk di dalam kepala Anda. Karena saya pun belajar ini harus dimasukkan dalam kepala saya. Bahwasanya kita berbuah, berkarya itu tidak sendirian. Bahwasanya kita melakukan ini semua bermitra dengan Dia. Bahwasanya kita bisa kecapean, ya, tapi Tuhan nggak pernah kecapean. Bahwasanya kita bisa frustrasi, ya, tapi Tuhan tidak pernah frustrasi. Amin. Amin, saudara. Ya. If you live in me, ya. Sorry, ayat 6. If a person does not dwell in me, kalau seseorang tidak tinggal di dalam aku, ya, maka dia sepertinya dibuang, saudara. Dia sepertinya memutuskan diri. Sebenarnya bukan sekedar, bukan gini. Sebenarnya bukan Tuhan yang mau memotong kita, saudara. Tapi kita memutuskan untuk kita dipotong. Ya. Karena yang beginian, saudara, otomatis, saudara, ya, cabang atau ranting yang tidak melekat sama pohonnya, itu nggak usah diceritain. Pasti kering dan mati. Betul? Ya toh ya? Ya. Cabang yang tidak mau melekat sama pohonnya, itu pasti kering. Ya. Pak, berarti kalau kita nggak berbuah, Tuhan marah. Bukan, saudara, kebalik justru. Karena di luar dia kita tidak mungkin berbuah. Itu prinsip. Setuju? Ya. Jadi untuk berbuah gimana? Harus melekat sama dia. Amin. Ya. Jadi untuk itu, saudara, nggak ada cara lain. Ya. Justru kalau kita melepaskan diri, kapan kita melepaskan diri? Yaitu, saudara, ketika kita diperbudak sama hidup yang lama, diperbudak sama hidup dosa, diperbudak sama kedagingan, itu bertahap lama-lama saudara akan lost. Kalau Anda tidak hati-hati. Kalau udah mulai kerasa yang nggak beres, cepat balik. Amin. Melekat kembali. Ya. Ayat 7, if you live in me, ya, abide vitally united to me. Kalau engkau hidup di dalam aku dan kita melekat secara vital, ya, dengan Dia. And my words remain in you. Nah, ini sekarang lihat, saudara. Dan firmanku lihat nih, firmanku, my words, gak cuma satu. Firmanku yang tinggal di dalam kamu. Ya, and continue to live in your heart. Dan hidup terus-menerus di dalam hatimu. Kapan firman itu bisa hidup? Kalau dikasih nutrisi terus. Dalam arti apa? Anda merenungkan firman, Anda membaca firman, Anda mengikuti firman. Jangan cuma firmannya Anda aminkan, tapi Anda aminkan buat orang lain. Halo? Anda aminkan dan berkata, Tuhan terima kasih. Dengan kuatan Roh Kudus aku akan lakukan ini. Continue live in your heart. Ask, minta whatever you will. Mintalah apa yang kau inginkan, and it shall be done for you. Maka itu akan terjadi untuk dirimu dan diri saya, saudara. Itu akan dijawab sama Tuhan sendiri. Amin.
Saudara yang saya kasihi, hari-hari ini ke depan, saudara. Ya, seperti tadi nyanyian yang Ria bawakan. Ya, I'm a child of God. Amin. Nyatakan. Ya. Nanti di akhir daripada pembacaan ayat ini saya akan ajak Anda dengerin lagu itu tadi. Dan percayakan diri Anda sesuai dengan janji Tuhan. Ya, I'm a child of God. Aku ini anak-anaknya. Amin. Saudara, apapun kondisi yang sedang Anda alami, itu tidak menyebabkan Anda terus bukan jadi anak. Tapi Anda tetap menjadi anaknya. Yohanes 16 ayat 13. Tuhan sampai memberikan rohnya. Roh Kudus nih, saudara. Dan ketika Roh Kudus yang memberi kebenaran itu datang, lihat, Dia yang akan memberikan kebenaran. Dia akan menyenggapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Saudara, Dialah Roh Kuduslah yang akan menyatakan kebenaran dalam diri kalian. Dalam diri setiap Anda. Ya. Karena Dia tidak akan menyampaikan pesannya sendiri, tapi hanya apa yang didengarnya dari Bapa, dan Dia akan mengungkapkan secara profetik kepada kalian apa yang akan datang. Lihat, saudara, Roh Kudus akan menuntun Anda. Dia akan menjelaskan kepada Anda semua yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Jadi intinya apa, Pak? Enggak usah khawatir. Intinya apa? Enggak usah takut. Sekali lagi, Roh Kudus yang ditaruh di dalam Anda, yang menyertai Anda selama-lamanya. Ya, kecuali Anda usir ya, kecuali kita usir. Ya. Itu akan menyingkapkan dari setiap kebenaran di dalam diri kita. Yang pasti Dia akan terlalu mengingatkan bahwa kita ini anak-anak yang dikasih. Amin. Dan kalau ini kita alami, kalau ini kita jalani, kalau ini kita hidupi, ya, maka janji Tuhan di dalam Matius 7 24 sampai 25 itu berkata demikian. Ya, setiap orang yang hidup, yang mendengar pengajaranku dan menerapkannya dalam hidupnya, dapat dibandingkan dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas dasar yang tidak tergoncangkan. Ketika hujan turun dan banjir datang, ketika masalah turun, persoalan datang, ya, dan datangnya berbanjir-banjir, disertai yang kencang yang menghantam rumahnya, rumah itu berdiri tegak karena fondasinya yang kokoh. Amin. Fondasi yang kita hidupi, yaitu apa sih? Mendengar pengajarannya sebagai muridnya, dan melakukannya sebagai muridnya, dan merangkul kebenaran itu, dan menghidupi kebenaran itu. Amin. Saya berdoa supaya setiap Anda mengalami ini. Dan pastikan, saudara, Anda terus melekat di dalam Dia. Anda terus nempel sama Dia. Dan percayalah, saudara. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 1. Ya. Saya bacakan buat Anda sebentar. Dari The Passion Translation berkata demikian, saudara. Di dalam kitab Mazmur 1. Ya. Ayat 1 berkata, betapa besar kesenangan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Mereka tidak akan berjalan seiring dengan orang jahat atau mengikuti jalan orang berdosa, atau duduk di tengah para pengejek. Kesenangan dan gairah mereka adalah untuk tetap benar kepada firman dari akulah aku. Saudara lihat baik-baik. Kesenangan mereka adalah untuk tetap benar pada firman akulah aku. Merenungkan penyataan terangnya yang benar siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1-3 ya. Dan ayat 3, mereka berdiri teguh seperti pohon yang tumbuh dengan subur, yang ditanam menurut rancangan Allah, berakar di dekat aliran air kebahagiaan, menghasilkan buah dalam setiap musim hidup mereka. Mereka tidak pernah kering, tidak pernah roboh, selalu diberkati, dan selalu makmur. Saudara, ingat, kalau Anda mengalami
hidup yang luar biasa. Segala musim apapun Anda akan berbuah. Ini ketika Anda hidup di dalam kebenaran bersama Dia. Ketika Anda terus menanamkan hidup Anda melekat pada sang kebenaran, maka Anda akan terus berbuah pada setiap musim yang Anda hidupi. Yang setuju katakan amin. Saya minta Ria untuk menyembah lagi, supaya kita semua ngerasain tenggelam di dalam kebenaran firman. Amin. Buka hatimu, saudara. Enggak usah pakai metode yang aneh-aneh, saudara. Enggak usah pakai yang harus gimana-gimana repot. Enggak. Sekedar buka hati dan hidupi kebenaran ini. Silakan, Ria. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am.
Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika barusan di dalam penyembahan, ketika kita soaking, kita tenggelam dalam kasih Tuhan. Tuhan ingatkan saya satu ayat ini. Yohanes 10 ayat ke-9. Firman Tuhan berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudara yang saya kasih, ini kebenaran. Ya, malam ini saya berkata bahwa Tuhan tiba-tiba ingatkan saya ini karena Tuhan yang nunjukin ada pintu. Ya, jadi pasti saudara yang mengalami kebuntuan akan ketemu pintu, akan ketemu breakthrough-nya. Ya, tapi ingat, Anda harus melewati dia, karena barang siapa masuk melalui aku, ya, barang siapa masuk melalui aku, ya, ia akan keluar dan menemukan padang rumput. Saya nggak tahu kepada siapa ayat ini ditujukan sama oleh Tuhan, tapi saya percaya ada beberapa yang sedang menunggu breakthrough dan seolah-olah merasa kebuntuannya makin buntu dan makin rapat, nggak kelihatan apa-apa. Janji Tuhan simpel, saudara. Akulah pintu, sekali lagi. The truth is, kebenarannya adalah akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Rangkul kebenaran ini. Bapak yang sangat mengasihi kami, hamba-Mu selesai bicara, Tuhan terima kasih buat pesan yang Kau berikan. Kebenarannya adalah Engkaulah pintu, dan barang siapa masuk melalui Engkau akan menemukan padang rumput di luarnya sana. Bukan menemukan padang gurun, bukan menemukan padang kering tandus, tapi akan menemukan padang rumput. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat selalu mengingatkan akan kebenaran yang asli dalam diri kami. Terima kasih Bapa buat kasih yang kekal dan selalu baru tiap hari. We speak for breakthrough. We speak for favor. We speak for impossible is nothing. Terima kasih Tuhan. We are child of God. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.